Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab bimbingan bagi manusia terhadap pokok-pokok dan hal penting dalam agama Islam. Sekarang soal ke-137 kan? Iya, Ustaz. Baik. Ma hiya aqidatu ahli sunnah wal jamaah fi luzumil jamaah ma'a zikri dalil. Apa akidah ahli sunnah wal jamaah tentang menetapi jamaah serta penyebutan dalilnya. Jadi bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam perkara komitmen terhadap jamaah. Jamaah di sini kebersamaan di bawah pimpinan satu imam. Yang dimaksud imam yang dibaiat oleh kaum muslimin. Kalau kita negara, jadi bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait kebersamaan di dalam bermasyarakat, bernegara. Ya'taqidu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya'taqidu berkeyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah wujuba luzumi jama'atil muslimin. Wajibnya untuk menetapi komitmen dengan jamaahnya kaum muslimin, wa imamihim, dan pemimpin mereka. Wa adami mufaraqatihim, dan tidak memisahi mereka, tidak berpisah dengan mereka. Jamaah, siapa yang disebut dengan jamaatul muslimin dan imamnya? Kalau dulu dipimpin di bawah seorang khalifah. Kalau sekarang kita di bawah presiden. Ya. Kita tidak boleh memberontak kepada pemerintah. Selama mereka tidak menyuruh kita bermaksiat. Selama mereka tidak menyuruh kita bermaksiat. Kemudian kelompok kaum muslimin yang dimaksud bukan kelompok
ormas-ormas yang ada, ormas A, B, C, D. Jadi Jamaatul Muslimin, sekumpulan orang-orang Islam yang sekarang ada, kita tidak diwajibkan masuk ke dalam salah satu mereka. Karena pada hakikatnya makna jamaah itu ketika berada di atas kebenaran. Jumlahnya nggak mesti banyak sekali. Selama di atas kebenaran, maka itulah jamaah. Terus gimana sekarang kita? Ya kita berusaha mengamalkan agama ini dengan sempurna sebisa mungkin. Dan bisa syariat-syariat Islam ditegakkan dalam diri kita. Syariat Islam yang pokok terutama. Kewajiban beribadah misalnya. Adapun kita bergabung dengan ormas tertentu, itu tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan. Karena apa? Masing-masing ormas mengklaim, mengaku dirinya sebagai jamaah yang di atas kebenaran. Iya. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah bihablillah, dengan tali Allah, dengan agama Allah jami'an, secara bersamaan. Wala tafarraqu, dan janganlah berpisah-pisah. Janganlah bercerai-berai. Kita lihat sedikit makna dari para ulama terkait ayat ini. Banyak arti dari tali Allah. Ada yang menyebutkan Islam, ada yang menyebutkan Al-Quran, ada yang menyebutkan berpeganglah kepada tali Allah ini jamaah. Ada yang menyebutkan juga ketaatan. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, maksudnya selalu berada di dalam ketaatan. Iya. Karena di sana banyak maslahat. Baik. Jadi Ahlus Sunnah berkomitmen untuk berpegang teguh kepada jamaah. Kelompok orang yang berpegang teguh kepada agama Allah. Dan mesti kita, kelompok orang di sini, di atas namakan sebagai ormas atau apa. Ketika ada kelompok manusia yang berusaha berpegang teguh kepada agama Allah, kepada Al-Quran, itulah jamaah.
Selanjutnya, ma hiya aqidatu ahlussunnah wal jamaah fi ta'ati ulatil umur. Apa akidah ahlussunnah wal jamaah di dalam perkara mentaati pemerintah, ulatil umur, yang mengurusi urusan. Ma'adzikri dalil, serta sebutkan dalilnya, serta penyebutan dalil. Ya'taqidu ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan ahlus sunnah wal jamaah wujuba ta'ati wulati umuril muslimin, wajib mentaati pemerintah yang mengatur urusan kaum muslimin. Fil ma'rufi, di dalam perkara yang baik, yang ma'ruf. Jadi prinsip ahlus sunnah wal jamaah itu taat kepada yang mengatur urusan. Tapi ketaatan itu di dalam perkara kebaikan, fil ma'ruf, di dalam perkara kebaikan. Adapun di dalam perkara maksiat, dosa dan sebagainya tidak ada, tidak wajib turut. Ya, tidak wajib turut kepada siapapun ketika menyuruh kepada perbuatan buruk. Adapun kepada pemerintah, kita selama mereka menyuruh hal-hal yang baik, maka kita turut walau kanu fujjaron, walaupun keadaan mereka fujjaron. Ya. Fujjar itu jahat, zalim misalnya. Karena nanti kezaliman yang dilakukan oleh mereka, kita tidak akan menanggung dosanya. Mereka menanggung di hadapan Allah. Kan kita harus beramar ma'ruf nahi munkar. Betul. Tapi kan sudah ada wakil yang mewakili rakyat. Tapi nggak sampai amar ma'ruf nahi munkarnya. Ya silahkan sampaikan, tapi secara langsung. Kalau bisa. Kalau tidak, gimana? Ya, doakan saja pemimpin-pemimpin kita mendapatkan bimbingan di atas yang hak. Karena ada sebagian orang berpemahaman, ya kalau pemerintahnya zalim, tidak wajib ditaat. Dan tidak diakui sebagai ulatul amr. Tidak diakui sebagai ulil amri. Ini prinsip yang harus dipegang. Ya. Karena tidak sedikit orang yang mencaci maki presiden, pemerintah, mendemo, dan sebagainya. Islam atau ahlu sunnah tidak seperti itu. Tidak boleh kita menjelek-jelekan pemerintah di muka umum. Baik menjelekkan fisiknya. Kalaupun kita merasakan ada kezaliman misalnya, ya kita bersabar. Nabi menyuruh demikian, bersabar. Ya. Nah ini perhatikan, karena tadi
ada sekelompok orang yang menganggap pemerintah yang ada ini bukan ulil amri, sehingga mereka ngeberontak. Pemberontakan itu bukan dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alal mar'il muslim, wajib atas seorang muslim, as-sam'u wa ta'atu, mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada pemerintah. Fima ahabba wa kariha, di dalam perkara ahabba yang dia suka, wa kariha, dan dia enggak suka. Baik perkara itu dia sukai atau tidak. Illa an yu'maru bimaksiyah, kecuali jika dia diperintah untuk maksiat, dengan suatu maksiat. Jadi kalau diperintah untuk mendurhakai Allah, fa'il umira bimaksiatin, jika dia diperintah untuk bermaksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak wajib mendengar, maka tidak ada mendengar dan tidak juga taat. Tidak boleh dengar, tidak boleh taat. Misalnya melarang ibadah, melarang sholat, melarang berjilbab, itu nggak boleh. Tak. Tapi pada kenyataannya, lihat ya kita, hampir seluruh pokok agama Islam, terutama yang menjadi rukun Islam, diatur oleh pemerintah kita. Syahadat diatur. Seperti orang-orang mu'allaf yang baru masuk Islam kan diatur. Ada aturan. Waktu sholat diatur juga oleh pemerintah. Zakat ada badan zakat, amil zakat. Saum diatur, waktunya kapan, hari rayanya, mulainya. Haji juga diatur. Jadi pokok-pokok agama kita itu diatur oleh pemerintah. Adapun sebagian hukum seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan kejahatan misalnya, betul itu tidak dijalankan sebagaimana syariat Islam. Tapi kita lihat maslahat yang lain, kebaikan yang lain dari adanya pemerintah itu. Terjaga keamanan, kita bisa aman beribadah, itu sudah hal yang wajib kita syukuri. Adapun tadi perkara-perkara yang kurang dari mereka, kita bersabar dan doakan. Kalau kita mencaci maki mereka, mencela mereka, nggak akan ada perubahan. Tapi kalau kita mendoakan mereka, Allah mampu merubah mereka. Allah mampu untuk merubah mereka. Nah ini diantara prinsip
yang penting oleh seorang muslim dipegang agar mendengar dan taat, tidak memberontak, tidak menjelek-jelekan, ya. Kan faktanya seperti itu. Iya, memang. Lalu setelah kita menjelek-jelekan dan sebagainya, apakah yang ada maslahat? Tidak. Justru rakyat semakin geram, semakin marah. Akhirnya terjadi kekacauan-kekacauan, pertumpahan darah, dan lain sebagainya. Ini hal yang tidak diharapkan, ya. Hal yang tidak diharapkan. Sebagian negara Islam yang kemudian terjadi perang antara rakyat dan penguasa, diantaranya yaitu karena ngeberontak. Diantaranya karena memberontak. Baik. Bahkan tidak sedikit yang mengkafirkan pemerintah. Ya. Naudzubillah. Padahal mereka sholat, kelihatan, ya, beribadah. Bahkan disebut ya dengan lakob-lakob yang tidak enak. Baik. Selanjutnya, mahia aqidatu ahli sunnah wal jamaah fi fa'ilil kabirati ma'a dzikri dalil. Apa akidah ahli sunnah wal jamaah fi fa'ilil kabirati, di dalam perkara pelaku dosa besar. Ma'a dzikri dalil, dengan menyebutkan dalil. Apa akidah ahlus sunnah wal jamaah, sikap ahlus sunnah wal jamaah terhadap orang yang melakukan dosa besar. Jadi kita harus ketahui, ya, yang namanya hidup itu seorang tidak lepas dari tiga hal. Ini kata para ulama. Dalam hidup itu tidak akan lepas dari tiga hal. Nikmat yang kita terima, musibah yang menimpa, dan ketergelinciran ke dalam dosa. Itu mesti kita mengalami hal itu. Menerima nikmat
terkena musibah atau tergelincir, terjatuh ke dalam dosa. Maka seorang yang bahagia itu orang yang apabila diberi nikmat dia bersyukur. Apabila diberi musibah dia bersabar. Dan apabila dia terjatuh ke dalam dosa dia istighfar. Ya. Itu seperti yang dikatakan di dalam Qawaidul Arba. Ciri kebahagiaan itu apabila diberi nikmat dia bersyukur. Kita lihat ya supaya lebih jelas. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mendoakan agar kita menjadi orang yang berberkah, dilindungi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kemudian menjadi orang idza u'tiya syakara. Jika diberi nikmat dia bersyukur. Wa idza butuliya sabara. Ketika diuji dengan musibah bersabar. Wa idza adnaba istaghfara. Dan ketika berbuat dosa dia istighfar. Fa inna haula'i salas. Karena 3 perkara itu, yakni kalau kita bisa bersyukur ketika diberi nikmat, bisa bersabar dikala tertimpa musibah, dan bisa beristighfar ketika berdosa, maka unwanus sa'adah. Itu adalah ciri kebahagiaan seseorang. Jadi ciri kebahagiaan hidup seseorang itu mampu mensyukuri nikmat, mampu bersabar dikala musibah, dan beristighfar ketika tergelincir ke dalam dosa. Baik. Ini dibawakan sebagai mukadimah dari pemahaman terhadap dosa. Jadi kita kenali dulu karakter manusia, yang manusia itu disebutkan khata, ya. Sering berbuat salah. Maka sikap kita seperti apa? Jika pertama jika kita yang berbuat salah, yang kedua jika melihat orang lain yang berbuat salah. Kalau kita yang berbuat salah, tadi disebutkan wa idza adnaba istaghfar. Kita bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Sebanyak apapun dosa kita, ya, kalau kita bertaubat dengan taubatan nasuha akan diterima. Kemudian bagaimana kalau kita melihat orang lain yang berbuat dosa?
Jadi yang berbuat dosanya orang lain. Bagaimana sikap kita? Apakah kita mencap orang yang berbuat dosa itu pasti masuk neraka? Atau seperti apa? Termasuk juga ketika kita melihat orang lain yang taat. Apakah kita memastikan dia pasti masuk surga atau seperti apa? Secara umum, ahlu sunnah ya, tidak memastikan seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. Kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Orang jahat, kita lihat orang jahat misalkan, dia mati, atau orang baik wafat, kita tidak bisa memastikan, oh ini pasti masuk neraka, oh ini pasti masuk surga. Kecuali ada dalil. Seperti misalnya, Nabi menjelaskan, seluruh para nabi dan rasul itu masuk surga. Karena ada dalil dari Nabi SAW. Kemudian, ada sahabat yang dijanjikan masuk surga. Lalu, ada juga orang-orang yang dipastikan masuk neraka. Seperti istri Nabi Lut dan Nabi Nuh. Disebutkan di dalam Al-Quran, waqila dufulan nar. Masuklah ke dalam neraka. Dikatakan kepada mereka berdua, masuklah ke dalam neraka. Kemudian Fir'aun. Ya. Kemudian Abu Lahab. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian Amr bin Luhai. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, mereka masuk neraka. Jadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah memvonis. Ya. Baik, Anda mohon izin dulu ya, beberapa menit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Terkait sunnah, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap orang-orang yang melakukan dosa besar. Tadi kita sedikit membahas tentang beberapa hal ya. Bahwasanya manusia itu tidak lepas dari dosa. Kalau kita yang berdosa, kita bertaubat. Adapun ketika orang lain yang berdosa, kita tidak bisa memastikan mereka masuk neraka. Kecuali dengan dalil. Begitupun orang yang ahli ta'am. Kecuali orang yang jelas-jelas kafir. Ingat di sini kita sedang membahas pelaku dosa besar. Tapi dia masih muslim. Dia masih seorang muslim. Adapun orang kafir yang udah jelas-jelas bukan Islam, atau orang musyrik yang tidak taubat, yang terbawa musyrik, terbawa ke kemusyrikannya itu terbawa mati, maka jelas mereka penghuni neraka. Dalilnya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Jadi kalau orang itu bukan muslim, ya itu jelas masuk neraka. Kalau dia mati dalam keadaan kafir. Ini yang dimaksud seorang yang muslim, tapi dia melakukan dosa. Ketika masih hidup, kita bisa menasehati, ya, dan tidak mudah-mudah dalam memvonis. Baik, kita lihat. Hukmu fa'ilil kabirati
hukum pelaku dosa besar di sini yang tidak sampai derajat kufur dan musyrik. Pelaku dosa besar menurut ahlu sunnah wal jamaah, inda ahlu sunnah wal jamaah, annahu la yakfuru, bahwasanya dia tidak kafir. Wala yukhalladu finnar, dan tidak kekal di dalam neraka. Ini kalau ada orang yang berbuat dosa ke bawah mati. Dosa tersebut ke bawah mati, tapi dosa yang di bawah kafir dan musyrik, selain kafir dan musyrik. Wa amruhu ilallah, urusannya diserahkan kepada Allah. Itu bukan urusan kita, karena kita nggak punya surga, nggak punya neraka. Mending kita yang sudah jelas-jelas diri kita. Ya. Adapun orang lain, kalau dia masih seorang muslim, ya kita doakan agar dirahmati. Urusannya diserahkan kepada Allah. Insya'a, jika Allah menghendaki, azzabahu, Allah akan mengazabnya. Bima yastahiqu, dengan sesuatu yang hak. Maksudnya adil Allah itu ya. Tidak akan mengazab kecuali ada sebabnya, sesuai dengan dosa yang dia perbuat. Wa insya'a, dan jika Allah berkehendak, ghafara lahu, Allah mengampuninya. Liqaulihi ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya. Dan Allah akan mengampuni maduna dzalik, selain itu. Maksudnya di bawah orang yang berbuat dosa di bawah atau selain musyrik dan kafir, akan Allah ampuni. Liman yasha, bagi Allah, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dikenal di kalangan ahlu sunnah dengan istilah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Baik, kalau kita sedikit gambarkan ya, tentang pelaku dosa. Pelaku dosa itu ada dua. Pertama, ketika masih hidup. Ketika masih hidup, ya, maka sebesar apapun dosa yang diperbuat, sebesar apapun dosa yang diperbuat, ya, akan diampuni jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni laghaffar, Allah itu Maha penerima taubat. Bagi siapa? Bagi orang yang bertaubat. Jadi sebesar apapun dosa yang diperbuat,
akan diampuni jika dia bertaubat kepada. Kalau orang itu masih hidup. Ini pelaku dosa yang masih hidup. Kemudian pelaku dosa ketika ke bawah mati. Ke bawah mati dosanya. Maka dosa yang ke bawah mati itu ada dua. Pertama, yang tidak akan diampuni. Yang tidak akan diampuni oleh Allah. Ini seperti kekafiran, ya, atau murtad. Kemudian kemusyrikan, kemudian dosa sesama manusia. Jika di dunia belum beres. Kalau yang kekal sekali di neraka, ini orang kafir dan orang musyrik. Itu kekal di neraka. Penghuni neraka yang kekal itu orang kafir dan orang musyrik. Kemudian ada juga di bawah kehendak Allah. Bisa diampuni atau tidak. Bisa diampuni atau bisa juga diazab. Diazab terlebih dahulu. Nah ini ya dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang di bawah atau selain kekafiran dan kemusyrikan. Baik. Jadi kalau masih hidup seseorang itu berbuat dosa sebanyak apapun, Allah akan ampuni jika dia bertobat. Adapun jika ke bawah mati ini, ke bawah mati dosanya belum sempat bertobat, ke bawah mati dia, ada yang tidak akan diampuni oleh Allah. Itu kafir, mati dalam keadaan kafir, atau murtad atau musyrik, atau dia punya dosa sesama manusia. Allah tidak akan mengampuni sebelum dia selesai dulu dengan orang itu. Ada juga dosa yang di bawah kehendak Allah. Bisa diampuni atau bisa juga diazab. Ini dosa-dosa besar yang di bawah atau selain kafiran. Kita jangan mikirin dulu orang lain, dosa orang lain. Pikirin dulu diri sendiri. Kadang kita sibuk, nih si fulan ini ini. Padahal kita yang lebih membahayakan. Baru setelah itu kita pikirkan keluarga kita yang paling penting, yang jadi tanggung jawab kita. Kadang orang itu lebih mudah memvonis orang lain, melupakan diri sendiri. Kalaupun mau, ketika hidup, berikan nasihat.
Nggak ada manfaatnya kita misalkan ada orang jahat meninggal terus kita vonis dia neraka dan sebagainya. Kalaupun mau ambil pelajaran kehidupannya seperti apa. Seperti kisah-kisah orang-orang jahat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi Ahlus Sunnah berkeyakinan orang yang melakukan dosa besar di bawah atau selain kekafiran dan kemusyrikan itu di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah azab atau Allah ampuni. Baik, satu lagi. Ma hukmu takfiril muslim wa mad dalil? Apa hukum mengkafirkan sesama muslim? Dan apa dalil? Takfirul muslim, mengkafirkan seorang muslim, haram. Haram itu. Nggak boleh kita bermudah-mudah mengkafirkan. Maksudnya di sini memvonis. Adapun menjelaskan hukum itu harus bedakan ya, memvonis orang dan menjelaskan hukum. Menjelaskan hukum itu seperti ini. Perbuatan ini kafir. Perbuatan ini musyrik. Perbuatan ini bid'ah. Itu harus supaya orang tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau menunjuk kamu kafir, kamu bid'ah, kamu langsung nunjuk ke personnya, mentakyin, memvonis, nah itu perlu banyak hal. Kita tidak boleh sembarangan. Tapi tadi tidak boleh mengkafirkan bukan berarti tidak menjelaskan hukum. Kalau hukum itu harus dijelaskan. Perbuatan ini termasuk kekafiran, perbuatan ini termasuk kebid'ahan, perbuatan ini termasuk kemusyrikan. Agar orang tidak melakukannya. Bukan sibuk kafir, musyrik kamu. Tidak. Tapi kita jelaskan perbuatannya. Cuman ketika dijelaskan perbuatan, ini kafir, ini musyrik, banyak orang yang tersinggung. Disangkanya menuduh. Padahal bukan menuduh. Biasanya orang yang tersinggung itu yang merasa seperti itu. Jadi tidak boleh mengkafirkan kaum muslimin. Tidak boleh mengkafirkan kaum muslimin bukan berarti tidak boleh menjelaskan tentang hukum kekafiran. Justru harus dijelaskan. Ya. Dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man roma minan bikufrin, barang siapa yang menuduh seorang yang beriman dengan kekafiran, bahwa kakotli, maka dia seperti membunuhnya." Maka dia seperti membunuhnya. Jadi tidak boleh sembarangan dalam mengkafirkan. Harus ada hujah. Harus ada hujah, harus ada alasan yang kuat. Baik. Adapun hadis, maksud hadis, kenapa orang yang menuduh, ya, orang-orang menuduh seorang mukmin itu seperti membunuhnya, maksudnya dosanya haram sebagaimana haram
bunuh. Maksudnya gitu. Dosanya haram seperti sebagaimana haramnya membunuh dia. Ya. Tapi demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan ini terkait beberapa prinsip Ahlus Sunnah. Dari Zoom jika ada yang ditanyakan dipersilakan. Barakallahu fiikum. Wafikum barakallah, jazakumullah khairan Ustaz untuk pemaparan materinya. Bagi umahat yang ingin bertanya langsung silakan open mic ya. Silakan Bu Duma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, Afwan mau konfirmasi aja atau kan sekarang ini kan saya suka mendengar berita bahwa pemerintah itu menjalin kerjasama hutang dengan negara komunis. Terus ada teman-teman saya itu suka mengajak, ayo kita kayak membantu supaya diprotes gitu-gitu ya. Nah terus saya kan belum mau karena belum tahu apa yang harus dilakukan kalau pemerintah ini. Terus saya dimotivasi negatif gitu. Nanti seperti negara ini misalnya gitu ya, kita dipaksa untuk murtad kalau tidak pemerintah tidak bisa membayar hutangnya atau dibunuh atau diperkosa. Nah, pertanyaan saya apa yang harus dilakukan kalau kita mendengar berita di negara kita seperti itu, begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya barakallahu fiikum bertanya. Yang pertama terkait hutang negara. Hutang negara itu kewajiban negara. Kewajiban kita itu hutang kita sendiri. Orang kadang mikirin hutang negara, hutang dia nggak dia bayar. Gitu. Padahal yang paling membahayakan itu hutang dia sendiri. Hutang kita sendiri yang paling membahayakan. Adapun hutang negara itu pertanggungjawaban pemerintah kita. Terus gimana Kak, sikap kita dengan seperti itu? Kalau kita misal ya anggota dewan bisa menyuarakan aspirasi, silakan sampaikan. Buktinya kan nggak ada yang berani, sedikit yang berani terkait hal itu. Adapun diri kita cukup mendoakan dan tentu mengingkari perbuatan yang akan membahayakan. Mengingkari dengan hati itu masih bagian dari keimanan. Adapun tadi nanti akan dipaksa murtad, bahkan tadi naudzubillah perempuannya akan dilecehkan dan sebagainya. Itu meramal nanti. Itu namanya meramal. Meramal kejadian masa depan yang tidak ada hakikat. Tentu kita tidak boleh percaya. Dan kita optimis minta pertolongan kepada Allah agar kita berada di atas afiah dan selamat. Dan jangan menyibukkan perkara tersebut, jangan menyibukkan kita. Karena itu bukan tugas kita. Itu kekhawatiran yang berlebihan. Kita lebih takut bahaya di dunia, mengalami bahaya di dunia daripada nanti bahaya di akhirat. Yang lebih kita pikirkan tuh gimana nanti kita selamat di yaumil qiyam. Kita selamat dari neraka gimana? Nah itu yang kita pikirkan. Adapun kejadian dunia, seandainya nanti kejadian seperti itu, selama kita berpegang teguh di atas agama, insya Allah kita mulia. Insya Allah kita mulia. Terkadang orang-orang yang seperti itu tuh sekedar tidak ingin hidup susah di dunia dan ingin senang-senang di dunia. Padahal tadi di dunia itu kita akan tertimpa sebuah hal yang tidak mengenak. Jadi hal-hal seperti itu tidak usah terlalu dipikirkan dan tidak usah dipercayai. Kita fokus dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Taib Allah a'lam. Masih ada? Jazakumullah Ustaz untuk jawabannya. Satu lagi Ustaz ada di room chat. Silakan Ummu Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud dengan kufrun duna kufrin, Ustaz? Iya. Kufrun duna kufrin itu kufur yang tidak mengeluarkan seseorang ke dalam yang tidak menjadikan seorang itu murtad. Dia memang secara syariat disebut kufur.
Tapi yang dimaksud adalah bukan kufur akbar, kufur besar yang berkonsekuensi dia keluar dari agama. Jadi kufrun duna kufrin itu kufur yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Baik, demikian ya. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Satu lagi Ustaz, pertanyaan. Oh, ada dua lagi Ustaz, bisa Ustaz? Satu lagi. Oh, satu lagi. Silakan Mbak Trisna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan, terkait pemerintah ya Ustadz, kan sebentar lagi pemilu nih Ustadz. Jadi banyak banget polemik yang terjadi antara bahwa kita pilih pemerintah atau nggak pilih Ustadz. Menurut Ustadz, kita harus ambil sikap yang seperti apa Ustadz? Yang dikhawatirkan seandainya nanti kita misalnya memilih pemerintah, di kemudian hari pemerintah tersebut berbuat zolim, apakah kita ikut menanggung atau seperti apa Ustadz? Atau lebih amannya golput aja Ustadz? Apa Ustadz? Syukron. Afwan, Allah alam. Kalau ditanya, ini pertanyaan yang sederhana, tapi ini akan berkonsekuensi. Apalagi jejak digital ini canggih sekali. Karena tidak bisa berkomentar dalam hal ini. Kecuali kalau nanyanya langsung ketemu, Anda akan berikan jawaban. Insyaallah. Adapun terkait tadi kita memilih lalu dosa berbuat zalim, kita nggak akan menanggung, tidak akan menanggung. Itu kezaliman ditanggung oleh mereka. Kita tidak akan kebagian menanggung kezaliman mereka. Adapun sikap Anda terkait pemilu, Anda tidak bisa jawab di sini ya. Mohon maaf. Tapi kalau ada orang yang bertanya secara langsung, bertemu dan sebagainya, itu Anda bisa jelaskan. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Untuk Bu Yani mungkin dikip dulu pertanyaan untuk pekan depan ya. So, ya, akan disampaikan kepada Ustaz. Baik Ustaz, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Silakan Baik, itu. Pak.